This computer. Alright. Sudah berdoa? Dor. Selalu deh. Ayo, pertanyaan Ibu, sudah berdoa? Belum, Bu. Ayo doa dulu, dipimpin bareng-bareng. Rusdi, ayo Rusdi, dipimpin dulu teman-temannya. Sebelum mulai Jangan dimulai sampai teman-teman udah nyalain mic. Ayo coba, mana mic-nya semuanya? Mic-nya di-on-in dulu dong. Yuk, mari. Dor. Dor. Ayo, mana mic-nya? Ini nggak dimulai-mulai loh nanti. Ayo, ditunggu yang lain. Sudah tuh, udah pada dinyalain. Ayo Rusdi dipimpin. Mana si Rusdi tadi? ya, Bu. Ya. Belum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita bersama. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm farhahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, baik. Setelah selesai berdoa, langsung aja karena nggak usah lama-lama, mungkin 1 jam. Hari ini Ibu akan membahas materi yang selanjutnya. Siapa yang masih ingat materi yang kemarin tentang apa ya? Yang sinkronus, asinkronus semua tuh yang Ibu kasih videonya. Ayo, apa aja kemarin? Terakhir dipelajari sama kalian. Apa coba? Tentang apa? 1 orang aja. Tentangnya doang, tentangnya aja. Tentang apa sih? Sifat gaya listrik. Sifat gaya listrik. Emang kita belajar listrik udah nyampe mana yang kemarin? Listrik apa? Arus listrik, Bu. Statis. Yes. Terakhir masa listrik statis. Yakin masih listrik statis? Arus listrik. Arus listrik. Hambatan listrik dan hukum. Yes. Terakhir dan tentang hukum Perpindahan elektron. Oh, yes, perpindahan elektron udah yang kemarin banget nih. Oke, nanti untuk membahas materi-materi apa saja sebelum masuk ke rangkaian listrik akan Ibu share di minggu ke depan, minggu selanjutnya. Nah, hari ini kita mau fokus, Ibu mau sharing screen, udah nampak belum ya di kalian? Apakah kelihatan anak-anak? Udah kelihatan belum screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Belum muncul ya? Belum warna hijau? Masih apa? Screen-nya masih apa tuh? Nah, Sudah. Oke. Nah, hari ini kita mau membahas fokusnya tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Nah,
Tadi katanya terakhir, iya Bu, terakhir kita ngebahas tentang hukum Ohm. Oke, Ibu sebelum masuk ke sana, kita coba ingat-ingat lagi. Ibu selalu bilang ya, kalau ada di video di YouTube, usahakan kalian juga nyatet di catatan. Jadi nanti kalau Ibu tanya, atau kalian nanti misalnya ada penilaian harian, nah bisa belajar juga dari catatan yang kalian buat sendiri gitu. Yuk, siapa masih ingat hukum Ohm? Ohm itu kalau disimbolkan satuannya apa ya? Bukan satuan, simbolnya dulu. Simbolnya apa sih? Hukum Ohm tuh Ohm-nya dulu. Atau ngebahas tentang apa nih? Kaitannya dengan apa saja sih hukum Ohm ini? Coba. Nggak tahu. Kaitannya dengan V, I, dan R. Oke? Nah, V itu apa sih? Untuk apa? Menunjukkan apa? Tegangan Di listrik. catatan. Tegangan listrik atau beda potensial. Kan ada dua ya, kemarin Bu jelaskan ya. Beda potensial atau tegangan listrik. Nah, satuannya apa? Listrik. Satuannya apa dari beda potensial atau tegangan listrik? Ini yang waktu listrik dinamis kemarin ditanyain. Yes, satuannya V. Dari volt. Alat ukurnya apa? Kalau volt. Beda potensial. Alat ukurnya apa kemarin? Tinggal tambah apa? Setelah satuan tinggal tambah Meter. meter. Yes, ingat. Sip. Kalau gitu I. I untuk simbol apa ya? Iya. Arus listrik. Kuat arus listrik. Yes. Betul. Arus listrik atau kuat arus listrik. Lalu disimbolkan dengan satuan apa anak-anak? A dari ampere. Alat ukurnya apa kalau gitu? Alat ukurnya apa? Tinggal tambah apa di belakang? Meter. Yes, berarti alat ukurnya adalah amperemeter. Terakhir R. R menunjukkan apa R? Hambatan listrik. Hambatannya. Yes, hambatan. Dari bahasa Inggris resistance, resistor. Hambatan listrik yang memiliki hambatan listrik yang punya satuan apa anak-anak? OHM. Yes, ini dia. Ohm. Ohm tapi dia bentuknya ini simbol kayak tapal kuda. Nah, ya, ini dibaca ohm. Alat ukurnya ohm Meter. Oke, masih ingat deh. Nah, kalau udah, Bu, emang ini apa sih? Ini nanti akan dipakai terus sampai kalian ini bahas materi yang akan Ibu bahas hari ini. Nah, kita masuk lagi tadi ke rangkaian listrik. Anak-anak, rangkaian listrik nanti dibagi menjadi 2 jenis. Kalau kalian di rumah, pernah nggak masuk ke rumah terus nyalain satu, apa namanya, kalau ceklekan tuh apa ya ceklekan? Apa sih namanya ceklekan bahasa Indonesianya? Ada yang tahu nggak? Tombol listrik gitu kan, saklarnya. Nah, yang dinyalain ruang tamu. Kira-kira yang di kamar kalian itu ikut nyala nggak lampunya? Tidak. Kok bisa nggak nyala? Kan satu rangkaian. Apakah nanti kalian bayar listriknya itu khusus sendiri? Ruang tamu sendiri, ruang makan sendiri, dapur sendiri, kamar tidur sendiri? Dibedain per ruang? Atau jadi satu untuk ngebayar tagihan listrik? Apa? Jawabannya apa? Misah? Jadi satu kan? Kok bisa jadi satu gimana, Bu? Nah, ini kalau digambarkan misalnya imarah kita gitu ya. Imarah yang terdiri dari 2 kamar. Ini kamar, ini dapur, ini kamar mandi. Nah, ruang 1, ruang 2, kamar mandi, dapur, ruang tamu. Ini punya jaringan listrik, rangkaian listrik yang terpisah satu sama lain. Nah, kalau dari sini ini lampunya bisa nyala, ini mati, ini nyala, ini mati, ini nyala. Nah, kok bisa kayak gitu, Bu? Caranya gimana? Nah, ini yang akan kita bahas pada rangkaian listrik.
Ada 2 jenis rangkaian listrik anak-anak. Mungkin ada yang udah pernah dengar waktu di SD. Yang pertama adalah rangkaian, R itu rangkaian ya, rangkaian seri. Kalau ada seri, kira-kira yang satunya ada apa? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu bilang enggak, kalau tahu tahu. Ayo, tahu nggak satunya seri Tidak, ada apa Bu. kira-kira? Nggak tahu, Nah, Bu. itu dong. Nggak tahu. Paralel. Nah, pernah melihat ada kereta api nggak sih kalau misalnya lewat di dekatnya sekolah kemarin? Nah, kereta api itu kan terdiri atas beberapa rangkaian gerbong. Ya kan? Nah, gerbong yang ada di kereta api ini namanya seri, rangkaian seri. Jadi rangkaian seri nanti adalah alat-alat listrik yang dihubungkan berurutan jadi satu. Jadi sambungan listriknya nanti kabelnya satu. Nah, misal ini lampu, terus ini adalah rice cooker, ini lampu lagi. Nah, ini terhubung dalam satu kabel atau satu jaringan listrik. Nah, bedanya dengan yang paralel, ketika paralel itu dia akan bercabang. Aduh. Jadi ada satu kabel, setelah itu kabelnya oke, satu kabel, setelah itu kabelnya nyabang 2. Nah, kebayang nggak kira-kira? Kebayang tidak anak-anak? Terbayang? Jadi bedanya ketika seri dia hanya ada satu pad. Pad itu satu apa ya? Ya satu buah apa sih bahasa Indonesianya pad? PATH. It's only consists of one pad. Tapi kalau untuk yang paralel, more than one pad. Nah, jadi ada cabangnya di sini. Ada percabangan. Oke? Nah, dari 2 jenis ini kira-kira manfaat dan juga disadvantage, keuntungan dan kerugian. Nah, sekarang kita bahas keuntungan dan kerugian. Kita bahas keuntungannya dulu deh. Kalau rangkaian seri, keuntungannya dia lebih hemat. Bukan lebih hemat sih. Kontrol. Untuk maintenance, maintenance? Perawatannya jauh lebih mudah. Perawatan mudah. Nah, ketika untuk rangkaian paralel berarti ya nggak mudah gitu ya. Terus yang Ibu mau tekankan sebenarnya kalau rangkaian seri itu ada pada negatifnya anak-anak. Negatifnya bagaimana? Ketika alat-alat listriknya ini bertambah, cabangnya nanti ditambah, ini ada alat lain, ini ada alat lain, ada alat lain, ada alat lain. Nah, arus yang dimiliki itu akan berkurang. Karena apa? Karena dipakai oleh alat-alat yang lain. Jadi nyampe di sini misal 10 gitu ya. Di sini udah berkurang dong. Misalnya karena di sini yang kepake arusnya mintanya 2, berarti udah berkurang 2 tinggal 8. Yang di sini berkurang 4, berarti tinggal 4. Nah, artinya semakin banyak nanti digunakan, semakin banyak alat-alat listrik yang tersambung pada rangkaian seri itu menyebabkan arusnya semakin sedikit. Oke. Arusnya dibagi. Gimana ya bahasa Indonesianya? Oke lah, itu dulu. Nah, beda halnya ketika dengan paralel. Paralel dengan cabang tadi, dia akan membagi arus yang sama. Jadi misal masuk ke sini, masuknya di sini, masuknya di sini tadi 10 gitu ya, nanti bercabang 2, di sini dikasih 5, di kiri saya kasih 5. Nah, jadi tidak ada nanti, misal di sini lampunya terang banget, di sini redup banget, nah ini nggak ada. Ya, oke, Ibu tuliskan untuk rangkaian seri, semakin banyak alat listrik yang digunakan atau yang tersambung, maka akan semakin redup.
Jadi intinya makin banyak lampunya, makin banyak alat listrik yang kepakai, maka nanti cahayanya akan semakin redup. Nah, gampangnya kayak gitu. Siapa yang masih bingung dulu yang bagian ini? Intinya semakin banyak lampu, the brightness atau tingkat keterangan dari cahayanya itu akan semakin turun. Ya, itu adalah disadvantage atau kerugian dari rangkaian seri. Selain itu, ketika salah satu dari lampunya itu bledos, bahasa Indonesianya bledos apa sih? Fused. Apa fused? Meledak. Ya, meledak. Salah satu lampunya misal putus gitu ya, untuk dalam lampu itu kan ada ininya nih, filamennya di dalam. Nah, filamennya ini putus, maka akan menyebabkan lampu-lampu yang lain ini tidak bisa menyala. Kenapa? Karena tadi masuknya arus listrik kan cuma dari satu sumber, satu cabang. Oke, artinya jika ada satu alat listrik yang fused atau yang meledak atau yang mati, maka akan berpengaruh ke alat listrik yang lain atau lampu yang lain. Lampu yang lain akhirnya tidak akan menyala. Siapa yang masih bingung? Saya, Bu. Oke, yang bagian ini, bagian negatif ya. Ya. Oke, tadi Ibu bilang kalau seri itu sambungannya satu. Nah, bayangin ini lampu semua, paling gampang ini lampu. Lampu A ini pertama kali dapat arus listrik kan, dia akan menyala sangat super terang. Kenapa? Ini ketiganya sama. Mereka butuh arus 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere. Nah, ketika pertama masuk arus 10, maka di sini akan berkurang 2 kan, jadinya 8. Terang banget. Setelah itu masuk ke sini jadinya 6. Kalau jadi 6, ngaruhnya kemana, Bu? Tadi, lampunya itu akan nyalanya nggak seterang yang pertama atau yang A. Ya, ini terang banget. Terang banget. Ini terang aja. Terang aja. Nah, yang terakhir karena dia bagian dapat sisa-sisa tuh istilahnya kayak gitu. Nah, ini yang paling redup. Tuh, ini tadi untuk yang menjelaskan yang poin bintang kedua. Nah, oke. Karena dari satu rangkaian, dia harus berbagi arus. Nah, ketika berbagi arus, yang duluan dong, kayak misalnya ini, lagi antri makanan. Antri makanan yang pertama dapat, pasti dia bisa milih banyak kan, bisa ngambil banyak kan dari jumlah makanannya. Nah, nanti kalau udah bagian urutan terakhir, dia tinggal dapat sisa-sisanya. Nah, bisa jadi tuh pilihan makanannya nggak enak, terus jumlahnya juga sedikit. Nah, ini analoginya dipakai untuk disadvantage rangkaian seri. Nah, yang pertama tadi, ketika di sini lampunya itu tuh mati, meledak, gitu ya. Ketika meledak, maka arusnya nggak akan lewat kan? Karena sampai di sini udah mati, udah nggak bisa jalan. Kayak istilahnya nggak nyambung lagi. Arus listriknya jadi nggak jalan. Nah, ujung-ujungnya apa? Yang bagian B dan C juga nggak ikut nyala. Jadi kalau ini mati, yang bagian B juga akan mati. Apalagi yang bagian C. Kenapa? Karena tadi mereka keluarnya arus itu pada satu cabang yang sama. Gitu. Semoga dapat maksud Ibu ya. Nanti akan Ibu ini kok bikin recordingnya kok. Nanti diulang-ulang lagi. Nah, beda halnya ketika rangkaian paralel anak-anak. Kalau rangkaian paralel tadi bercabang. Karena bercabang. Nah, jelas dong. Aduh. Jangan gini dulu gambarnya. Nah, gini deh. Coba kalau ini ada listrik yang masuk, ada arus yang masuk, I. Lalu I-nya bercabang ke sini kan, sama ke situ, ini I1, ini I2. Ini arus yang pertama masuk,
ini arus yang kedua. Nah, ketika ini mati, lampunya itu meledak, yang I2-nya arusnya masih dapat nggak kira-kira? Masih. Kepengaruh nggak? Nah, nggak kepengaruh kan sama yang lampu Enggak. A. Kenapa? Karena beda cabang kok. Nah, artinya di sini, ini berarti bukan masuk disadvantage, tapi masuk ke advantage atau keuntungan. Jika ada satu lampu mati, jika ada fuse, meledak, atau jika ada lampu yang mati, gini aja, lampu yang mati, nah konsekuensinya maka lampu yang lain terpengaruh tidak tadi? Ya tidak ya, tidak terpengaruh. Artinya masih tetap menyala. Masih nyala. Oke. Yang lain, coba kalau tadi masuknya arus tadi 10. Terus ini dibagi 5, dibagi 5. Kira-kira ini kalau tetap nyala tadi. Kalau misalnya ini tetap nyala, apakah lampu A akan lebih redup dibanding lampu B, anak-anak? Gimana kira-kira? Lampunya nyalanya gimana? Ini dapat 5, ini dapat 5 juga. Kira-kira gimana tuh? Sama terangnya atau redup? Nah, itu berarti sama-sama terang, tidak ada yang redup. Artinya, arus yang masuk tadi terbagi, maka brightness-nya tidak akan terpengaruh. Oke. Makin banyak alat listrik yang tersambung, maka tidak mempengaruhi brightness. Brightness itu tingkat keterangan. Tingkat keterangan itu apa bahasa Indonesianya? Tingkat Kecerahan. brightness, tahu nggak brightness? Nah, kecerahan. Betul. Kecerahan lampu. Tuh. Wow. Bu, emang nggak ada ininya, Bu? Nggak ada negatifnya? Nah, ini dia. Karena itulah, tadi loh alasannya kenapa kalau di rumah bisa nggak terpengaruh ketika dinyalakan ruang tamu dan ruang makan, karena kebanyakan jaringan yang digunakan di rumah adalah jaringan yang paralel, rangkaian yang paralel. Karena kalau misalnya lampu di kamar mandi itu mati, dia nggak akan mempengaruhi lampu yang ada di kamar. Ya? Paham anak-anak? Halo, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Mic-nya dinyalain aja, nggak apa-apa. Paham, Bu. Nah, konsekuensinya, nah ini nih, kalau negatifnya berarti untuk yang rangkaian paralel, dia jaringannya membutuhkan biaya yang lebih banyak. Kan karena kabelnya nih, nyambungnya banyak kan? Nah, biaya untuk pemasangan jauh lebih tinggi dibanding seri. Ibu tulisannya jelek kalau di ini. Di screenshot aja terus nanti tinggal dipindah ke buku juga boleh. Oke, udah di screenshot? Oke. Udah dicatat, Bu. Alhamdulillah. Nah, ini sekarang yang tadi Ibu ceritakan. Untuk yang akan kita pelajari nanti, kita akan membahas rangkaian listrik. Nah, dalam menggambar rangkaian listrik anak-anak, kita harus pakai simbol-simbol yang berlaku. Maksudnya, Bu, simbol-simbol yang berlaku, nah, kira-kira apa sih komponen yang ada di rangkaian listrik? Kira-kira komponennya? Yang jelas pertama ada sumber listrik ya. Kalau sumber listrik di
rumah dari pemerintah kan. Cuman kalau misalnya pengen ngebuat radio transmisi manual gitu atau pengen buat alat-alat elektronik sederhana yang dinyalakan dengan baterai. Nah, sumber tegangan listriknya itu yang pertama adalah dari baterai. Nah, di sini nih. Ini yang pertama, Ibu tulis nomor 4. Udah, kita urutin aja di sini ya. Nomor 1 berarti ada saklar. Apa sih fungsinya saklar? Saklar berfungsi untuk menyambungkan atau memutus dari arus listrik. Ya dong. Kalau di rumah saklar itu tuh yang untuk nyalain, matiin lampu di dinding itu loh. Ya dong, saklar dong namanya. Nah, di dalam rangkaian dia nanti akan digambarkan dalam bentuk kayak gini, anak-anak. Kalau yang B ini untuk rangkaian yang tertutup, artinya nanti arus listriknya bisa masuk. Nah, kalau yang A ini yang terbuka. Kalau terbuka berarti keadaan terputus, artinya listriknya tidak jalan. Nah, kalau nggak jalan nih lampunya mati. Oke. Jadi kalau yang bentuknya saklar tuh kayak gini ya. Kalau gini apa tadi anak-anak? Terbuka. Kalau yang begini tertutup. Yes. Nah, yang pertama saklar berarti untuk membuka atau menutup jalannya arus listrik. Nah, yang kedua hambatan. Hambatan kemarin sudah. Hambatan itu gimana sih, Bu? Dijelaskannya. Hambatan itu sebetulnya dimiliki oleh setiap alat-alat listrik anak-anak. Dimiliki oleh alat-alat listrik, gunanya untuk apa? Untuk tadi mencegah adanya fuse. Mencegah fuse. Fuse itu kalau tiba-tiba arusnya yang masuk ke alat listrik itu 100 gitu ya, sementara alat listrik itu gampangnya lampu. Lampu itu cuman bisa dialirin sebanyak 2 ampere. Tapi karena tidak ada resistor yang masuk itu 10 ampere, kira-kira apa ini? Nggak kuat kan? Kalau nggak kuat gimana? Meledak. Nah, kalau meledak itu bikin putus. Nah, tujuannya ada resistor itu tadi untuk menurunkan tegangan atau menurunkan arus yang masuk ke alat listrik tersebut. Nah, untuk rangkaian listrik yang akan kita pelajari nanti disimbolkan dengan yang tadi, sandi rumput. Nah, yang belajar pramuka pasti tahu kan? Sandi rumput, bentuknya kayak gitu. Yang ini nanti yang kita pakai, yang A. Oke. Pasti ada satuan, simbol, bukan satu. Oke. Oh, nyadet-nyadet ternyata tulisan Ibu. Baik, yang ketiga. Kalau nanti di listrik digambar. Maaf Bu, suara Ibu terputus-putus. Halo. Masih Bu. Masih, Bu. Halo anak-anak. Tadi ngadet ya? Mati ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, jaringannya yang Ibu Iya, pakai Bu. jaringan yang soal. Oke, ini screen-nya kelihatan, masih kelihatan nggak? Hilang Bu. Hilang, Hilang, Bu. Bu. Oke. Belum nyala, belum nampak? Belum. Oke. Nah, nih.
Balik udah kelihatan? Udah kelihatan, Bu. Alhamdulillah. Oke, tadi nyampainya di hambatan lampu. Karena nanti hambatan itu terdiri banyak simbol. Tapi seringnya yang kepakai nanti simbolnya yang ini kok, yang bentuknya kayak sandi rumput. Nah, tapi kecuali kalau misalnya memang ditunjukkan dalam bentuk lampu gitu ya. Nah, kalau lampu nanti bentuknya kayak gini. Tanda X terus ada buletannya. Nah, ini hambatan lampu. Lalu yang terakhir adalah sumber tegangan listrik. Oh iya, hambatan lampu tetap nanti ada satuan ohm di situ. Ada gambar ohmnya. Nah, sumber tegangan listrik biasanya nanti digambarkan cukup begini. Nah, ini yang kecil minus, yang panjang plus. Kemarin kalau sudah belajar, dari mana sih arus listrik itu berjalan? Dari kutub yang mana ke kutub yang mana? Ayo, masih ingat nggak? Kemarin asinkronus Ibu videonya, keluarin kok. Ayo, berjalannya dari mana arus listrik? Dari positif ke negatif. Berarti gini dong. Gini langsung. Dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, potensial tinggi, potensial rendah. Ya udah, kalau kayak gini nanti tambah pusing, kalian cek lagi video yang kemarin ya. Jadi nanti jalannya gini. Sret, itu seakan-akan dia jalan dari yang negatif ke yang positif, seakan-akan. Kan kemarin dibahas tuh sama Ibu bedanya antara jalannya arus ketika di listrik yang konvensional dengan pada yang muatan elektronnya tuh beda gitu. Oke, dicek lagi aja nanti. Sampai di sini semoga paham ya simbol-simbol untuk rangkaian listrik. Setelah itu kita masuk ke rangkaiannya tadi. Nah, sekarang kalau Ibu punya ini nih, punya rangkaian listrik ini. Terdiri atas berapa hambatan, yang belum ada apa kira-kira? Nah, ayo yang belum ada apa kira-kira? Di sini. Ini rangkaiannya kira-kira apa? Rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup? Tertutup. Kenapa kok bisa tahu tertutup? Kebuka, Bu. Kebuka. Kebuka, dari mana taunya kebuka? Tadi mau nanyain, ini ada yang kurang nggak? Ada dong, yang belum ada apa? Kalau harus disesuaikan dengan yang tadi, simbol-simbol tadi, belum ada saklarnya, ya kan? Saklarnya kalau yang kayak gini berarti apa? Rangkaiannya Terbuka. Nah, kalau yang kayak gini berarti rangkaiannya apa ini? Tertutup. Rangkaian tertutup. Ada berapa hambatan yang dimiliki oleh rangkaian ini? 3. Berapa? 3. 3 hambatan. Ini berarti rangkaian seri atau rangkaian paralel? Seri. Nah, rangkaian seri. Oke, sekarang kalau ini Ibu tambahin. Ini yang belum ada kira-kira apa ini? Paralel. Belum rangkaiannya. Yang belum ada apa? Iya, Saklar. saklar. Saklarnya Ibu taruh di sini. Nah, kalau ini rangkaian Terbuka. terbuka. Ya. Oh, Bu In bisa di sana, Bapak. Terbuka. Oke. Kalau gitu ada berapa hambatan yang dimiliki rangkaian ini? 2. 2. 2. Terus jenis rangkaiannya apa? Paralel. Paralel. Bagus. Lalu sekarang ini nih, Ibu mau gambar lagi. Ini kira-kira apa ya rangkaiannya ya? Ada yang tahu nggak ini apa? Ayo, ini rangkaian apa kira-kira? Seri. Seri. Nah, ini ada yang kayak gini nih. Paralel. Seri? Paralel? Yang mana? Yang mana?
Keduanya. Yes, Paralel, dua-duanya paralel. dong. Oke, ini kalau digambar, kalau misalnya kita buat yang secara gampangnya kan ada ini nih. Aduh. Ini nyabang lagi di sini, terus di sini ada kayak resistor yang lebih gede karena 3 gitu kan. Nah, ya sebenarnya apa? Sebenarnya seri. Tapi di dalam seri dia di sini nanti ada paralelnya. Ya kan yang cabang 3. Ya enggak? Ya enggak? Nah, ini namanya adalah rangkaian campuran anak-anak. Campuran dari apa? Dari seri dan paralel. Oke, jadi nanti ada 3 jenis rangkaian, yakni rangkaian seri, rangkaian paralel, seri, paralel, dan campuran. Oke, sudah? Halo? Bu, jadi yang benar itu 2 apa 3, Bu? Yang benar 3. Yang di awal tadi penjelasan perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, jenis rangkaian nanti ada 3. Seri, paralel, dan campuran. Yang paling hemat, yang paling efisien adalah rangkaian campuran. Oke, ini bedanya jenisnya. Kenapa? Jadi campuran ditahan dari seri dan paralel. Betul sekali, namanya campuran, berarti dia gabungan yang dari seri dan paralel. Nah, kalau yang ini kira-kira rangkaian apa ya anak-anak ya? Coba. Oke, jangan. Nah, ini rangkaian apa kira-kira kalau kayak gini? Yuk, yang ketiga ini apa? Campuran. Campuran dari apa kira-kira dia? Rangkaian utamanya Dari dia paralel. apa? Di Seri. dalam rangkaian paralel, ya, ini kan nyabang di sini nih. Di dalam rangkaian paralel, dia nanti terdapat rangkaian Seri. seri. Yes. Jadi dia seakan-akan rangkaian paralel nih, tapi di dalam rangkaian paralel ada rangkaian serinya. Gitu. Paham? Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, Paham, Bu. oke, kalau tadi jenis rangkaiannya udah, sekarang kita masuk ke cara menghitung hambatan. Nah, coba yang gambar rangkaian seri itu paling gampang. Seri, hambatan seri. Kita masuk ke menghitung hambatan. Hambatan total. Hambatan total. Yang pertama jenisnya seri. Hambatan tadi disimbolkan dengan huruf R. Ada 3 R di sini. R1, R2, dan R3. Hambatan total nanti disimbolkan dengan huruf RT, anak-anak. T-nya kecil. Bagaimana cara menghitung RT, Bu? Nah, kalau di rangkaian seri, dia tuh gampang banget, super gampang. Langsung jumlahkan R1, R2, dan R3. Jadi misalnya di sini besarnya 1 ohm, ini 2 ohm, ini 3 ohm. Kalau gitu berapa besar hambatan totalnya? Coba masukkan angkanya. 6. Berapa R1? Tahan dulu, jangan langsung. Coba R1 berapa? 1, R1 1. 2, R2 2. 2. R3 3. Jumlahnya 3. 6, 6. Satuannya apa? 6. Satuannya apa anak-anak? 6 apa? Oh, meter. Enggak ada dong, ohmmeter alat ukurnya. Ya, jadi besarnya untuk rangkaian seri 6 ohm. Dicari dengan cara menjumlahkan semua besar hambatan yang ada di situ. Lalu, kalau misalnya yang kedua, paralel. Menghitung hambatan total yang paralel.
paralel. Nah, misal ini ada 1. Aduh. Ibu tuh kalau ngegambar kok nggak bisa cantik gitu sih. Nah, ada R1, R2, R3. Di sini besarnya 5, 4, ini 5. Nah, bagaimana cara menghitungnya, Bu? Beda dengan yang rangkaian seri. Yang paralel dia menghitungnya dengan diseper, anak-anak. Karena kan dipecah tuh, bercabang. Jadi harus dibagi-bagi. Nah, secara matematisnya gitu. Caranya 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Berapa R1? 5. 1/5 ditambah yang R2 1/4. 1/4 ditambah yang R3 1/5. 1/5. Bagaimana Bu cara mengerjakan pecahan seperti ini? Kayak matematika, berarti diapain? 3/14. Ayo diapain dulu? Hati-hati. Harus disamakan penyebut. Iya dong. Nggak apa-apa, yang 1/5 kita campur dulu 1/5. Yang bisa dikerjakan kan yang memiliki penyebut yang sama. Nah, berarti 2/5 ditambah 1/4. Nah, gimana nih cara mengerjakan yang seperti ini? Harus diapain? Harus disamakan penyebutnya dulu kan? Berapa penyebutnya? Persamaan FPB-nya, KPK-nya antara 5 dan 4. Berapa? 20. 20. 5 kali berapa dapat 20? 4. Kali 4. Berarti yang di atas juga dikali 4. 2 kali 4 berapa? 8. Oke, wait. Kayaknya harus Ibu tulis aja deh biar nggak bingung. Tunggu ya. Nah, gini. Tadi 20 katanya. Aduh. 20. Supaya dapat 20, 5-nya dikali 4. Berarti yang di atas dikali 4, yang di sini dikali berapa? 4 kali berapa dapat 20? Kali 5. Benar. Berarti 2 kali 4, 8/20. Yang di sini 1 kali 5, 5/20. Berapa di jumlah? 13/20. 13/20. Itu baru 1/RT, anak-anak. Kalau ditanya RT-nya aja, hambatan total berarti diapain? Ini harus dibalik. Jadi RT/1. Nah, kalau ini dibalik berarti yang di samping sini, yang di sini ini juga harus dibalik. Jadinya berapa kalau dibalik? Yang penyebut jadi pembilang. 20/13. Sekali. 20/13. Berarti besarnya rangkaian hambatan total pada paralel ini adalah 20/13 ohm. Bu, harus dalam bentuk pecahan? Boleh, tergantung mintanya soal. Nanti apakah pecahan kah atau desimal, ya? Tergantung. Oke, coba sekarang. Ada yang bisa ngerjain nggak ini? Nah, ada bisa ngerjain nggak? Berapa ya kira-kira besarnya hambatan total ini? Coba berapa? Ayo berapa? Gimana caranya? 2 1 tambah. Rangkaian total. Hambatan total. Ini jenis rangkaiannya apa nih? Seri atau paralel? Seri. Seri dan paralel. Wih, mana ada paralelnya? Seri. Dia rangkaian seri dijumlahkan berarti kan ada berapa R? 1, 2, 3. Berarti R1, R2, R3. Nah, ini kalian screenshot, nanti kerjakan. Ibu akan berikan di kantong tugas. Cukup cari berapa hambatan totalnya. Udah di screenshot?
Udah, Bu. Oke, baik. Kalau udah hambatan total untuk rangkaian seri, coba yang ini rangkaian apa? Kelihatan nggak anak-anak? Wih, kelihatan jawabannya. Nah, yang ini kira-kira rangkaian apa nih? Rangkaian campuran. Campuran? Dari mana campurannya? Paralel, Bu. Yes. Aduh. Tanya sendiri, jawab sendiri Ibu tuh. Paralel. Sama soalnya, hitung. Hati-hati kalau rangkaian paralel, hambatan totalnya kayak gini nulisnya. Cari ada berapa nanti. Ya, sama kayak tadi. Di screenshot, nanti kerjakan, dikumpulkan di kantong tugas. Oke, udah di screenshot? Ya. Udah. Sekarang Ibu lanjutin kalau ini kira-kira berapa ya besar hambatan totalnya? Coba bentar Ibu gambar dulu. Kelihatan? Atau kurang gede tulisan Ibu? Nah, nih. Pertama, dia jenis rangkaian apa? Seri. Yakin seri. Yang kedua, berapa hambatan totalnya? Yakin paralel. Ayo cek lagi, dia keluarnya arus dari mana? Dari sini kan? Campuran berarti. Dari sini. Nah, dia campuran. Campuran dari apa? Seri dan paralel. Seri dan paralel. Yes, berarti jawabannya yang A adalah rangkaian campuran. Kalau udah, sama pertanyaannya kayak tadi. Berapa sih besar hambatan total? R totalnya berapa? Nah, gimana cara mengerjakannya, Bu? Ya, kalau rangkaian campuran. Pertama dulu, ini kira-kira rangkaian campuran yang payung besarnya, rumah besarnya, dia sebenarnya bentuknya paralel atau seri. Kalau kita gambarkan awal bentuknya, rumah besarnya, dia kan gini. Ini kita tulis A aja, terus yang di sini B. Nah, kalau kayak gini berarti apa dia sebenarnya? Paralel. Yes. Paralel. Rangkaian utamanya dia adalah paralel. Tapi yang A, untuk yang A, dia adalah rangkaian seri. Ya kan? Berarti caranya kita hitung dulu yang A. Berapa yang A? Yang A ini kan ini nih. A tuh ini. Berarti gimana tuh yang A? Langsung kita jumlahkan. 6. Betul, 2 tambah 4. 6 ohm. 6 ohm. Exactly. 6 ohm. Setelah itu baru kita cari rangkaian totalnya tadi. Rangkaian totalnya adalah dalam bentuk rangkaian paralel kan? Berarti kalau rangkaian paralel, Ibu tulis rangkaian utama. Gimana sih biar gampang lihatnya? Gini. Rangkaian utama adalah paralel. Kalau begitu, kita tuliskan mencari hambatan totalnya dengan rumus rangkaian paralel. 1/A ditambah 1/B. Oke? A-nya berapa anak-anak A-nya? 2. A-nya 6. ini tadi loh. 6. 1/6 ditambah B-nya. B-nya ini. 6. Yang B berarti ini. 6, Nah, 6 ohm. juga. 1/6. Oh, udah sama tuh. Berarti berapa tuh totalnya? 2/12. 2/6. 2/6 dong. Gimana sih jadi 12? Aduh, balik lagi ke SD. Aduh. Ini kok lari-lari nih.
Oke, kalau gitu berapa? Tiga. Ini baru 1 per RT. Ada. Kalau gitu RT-nya berapa? Dibalik ya. Hasil jadi Apa 3. sih? 6 per 2. Betul. 6. Ini 6 per 2 sama dengan 3. 3. Om. Oke. Catat dulu yang ini biar yang agak susah emang yang rangkaian campuran emang. Coba catat dulu. Yang belum paham nanya ya. Yang bagian mana? Ayo. Sengaja Ibu sinkronus ini, kalau asinkronus pusing sendiri nanti. Udah berapa menit kita anak-anak? 1 jam. Oke, bentar lagi. Ayo, ada yang bingung nggak? Sekalian mumpung dibahas di sini. Anak-anak? Halo? Insya Allah bisa, Bu. Hai, Bu. Yang lain gimana? Paham atau belum? Paham, Bu. Insya Allah udah paham, Bu. Alhamdulillah. Yang belum paham ngomong. Nanti bisa dibahas lagi, mumpung sinkronus gini. Ya. Nanti insya Allah recordingnya akan Ibu unggah di YouTube kok. Jadi kalian bisa ngecek lagi, ngulang-ngulang lagi. Ya? Dikacangin kan Ibu? Dikacangin kan? Oke, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Udah tahu kan kalau nanti kelas 9 sambil dicatat tuh, sambil dengerin cerita Ibu. Kelas 9 nanti kalian nggak ada ujian nasional. Yeay! Nggak ada UN. Kalau nggak ada UN, kita gimana, Bu, kelulusannya? Kelulusannya kalian nanti berdasarkan ujian sekolah. Kalau kakak-kakak yang IPS, kakak-kakak kelas 12, IPA dan IPS, mereka bulan Maret minggu kedua itu ujian sekolah. Kayaknya kalian nanti mungkin di bulan April deh ujian sekolahnya. Disiapin ya. Nanti bisa jadi ada praktek. Kalau ada praktek berarti ya siap-siap deh. Ngapel-ngapelnya ada prakteknya gitu. Ada cerita apa lagi yang terbaru? Oh, kita ini ya ditutup lagi ya penerbangannya ya. Ya enggak ya? Iya, Bu. Tidak. Nah, berarti nggak bisa ke Indonesia tuh. Iya, Bu. Ini nanti kalau kelas SMA ada yang pulang ke Indo nggak? Atau tetap di sini? Atau ada yang dalam waktu dekat pulang ke Indo? Dalam waktu dekat, Bu. Saya Siapa aja yang mau pulang? Adit, Abu Bakar, Terus Adit, Abu Saya, Bu, Bakar. insya Allah. Siapa lagi? Saya siapa? Davi, Bu. Davi juga. Berarti SMA-nya nggak pada di sini? Wah, sayang. Saya paling pulang sebentar, Bu, Lebaran. Oh, pulang untuk main. Kirain ini Ibu tanyain pulang for good, pulang yang untuk selamanya. Nggak ada berarti. Lanjutin SMA di sini semua? Saya di Indo, Bu. saya di Indo. Nggak tahu, Bu. Yazan tuh dari kemarin ke Indo. Udahlah, kalau nggak kuat untuk ninggalin Jeddah di sini aja. Ya tutup aja, Bu, bandaranya biar jadi lagi. Yazan. Hari-hari. Nabil udah di Indo kan ya? Udah nggak Bandaranya kontakan lagi? Aja, Bu. Udah, Bu. Biar jadi lagi, Bu. Terus kalian nanti kalau pulang tiba-tiba live dari grup nggak ngomong assalamualaikum Bu, saya bla 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 bla, mohon izin terima kasih bla 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 bla. Ih, kebiasaan anak SJ mah gitu. Udah bukan anak SJ lagi tiba-tiba live. Kok nggak ada sopan santun? Oke deh. Udah selesai? Belum, Bu. Benar, Bu. Oke, dicatat dulu. Kalau yang ini nanti bisa dipakai belajar. Karena Ibu yakin kalau cuma nunggu di YouTube bisa jadi nggak dicatat.
Ini yang cewek-cewek mana sih? Uy. Nggak ada suaranya dari tadi. Uy. Ada, Bu. Ada, Bu. Nggak ada. Ada doang. Ada, Bu. Ada doang. Bugulu. Iya, kenapa? Bandaranya Tadi tutup 4. beneran, Bu. Hmm? Bandaranya emang tutup beneran, Bu. Kenapa? Bandaranya tutup beneran? Oh, iya. Kalau yang dari luar mau masuk, bukan ditutup semuanya. Cuman yang dari 20 negara. Itu yang ditangguhkan untuk masuk. Nggak boleh masuk dulu istilahnya. Kalau kita mau keluar, wah bisa banget dibolehin. Cuman untuk masuknya itu yang nggak susah. Nggak boleh sih lebih tepatnya ya kali ya. Nah, jadi yang mau pulang-pulang kayak... Kenapa? Indonesia termasuk, Bu. Dari 20 negara katanya Indonesia termasuk. Yes, kenapa? Karena Indonesia masih tinggi untuk COVID-nya. Gak jadi pulang. Kan dibilang. Kalau pulang cuman buat main, mendingan saran ibu nggak usah. Karena nggak tahu tiba-tiba hari ini, ujuk-ujuk lockdown. Maksudnya bukan lockdown, nggak boleh kita keluar dari rumah. Lockdown yang dari luar negeri nggak bisa masuk. Wah, pusing nanti gimana dong jadinya. Ada tuh kakak kelas 12, Kak Dipta kalau nggak salah yang masih di Indo. Nah, nanti dia gimana tuh untuk ijazah ujian nasionalnya? Pusing deh sekarang. Oke, udah selesai? Udah 1 jam ini, nanti kasihan kalian internetnya. Ibu lanjutin soal yang satunya ya, coba. Halo, udah bisa Ibu lanjutin? Bisa, Bu. Yang satunya, wait. Oh ini. Ini kira-kira jenis rangkaiannya apa ya? Rangkaian utamanya dia. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Nah, anak-anak, coba ini rangkaiannya apa? Rangkaian utamanya. Jenis rangkaiannya apa? Paralel. Iya, masa paralel. Ini nih kayak ini tadi nih. Ini misalnya gambarkan ini A, ini B. Berarti kan gini kan? Ini A, ini B. Nah, kalau kayak gini rangkaian apa nih? Seri. Yes, jadi rangkaian utamanya dia adalah rangkaian Seri. Tapi dia namanya rangkaian campuran ya. Kita ngomongin rangkaian utama. Nah, kalau udah rangkaian utama, kita cari berarti berapa tuh hambatan totalnya. Nah, berarti pakai caranya apa? Caranya siapa? Ya caranya seri kan? Rangkaian totalnya seri kan? Yakni A ditambah B, ya kan? B. Nggak perlu diseper-seperan. Karena dia rangkaian seri. Tapi yang A-nya, nah loh, A-nya apa nih A? Bentuknya apa nih? Pecahan. Yang A nih. Pecahan. Yang A kan berarti rangkaian paralel dong. Berarti kita harus hitung dengan rangkaian paralel. Yang ini 3 ohm, yang ini 6 ohm. Berarti cara hitung yang A adalah dengan rumus rangkaian paralel. Diseper. Berapa? Masukin angkanya. Ayo, berapa? 1/3, 1/6. 1/3. Exactly. Kalau gitu berapa tuh persamaannya? KPK-nya. Berapa nih angkanya nih? Untuk penyebutnya. Nah. Gede banget. 6 udah bisa insya Allah. Kalau gitu yang ini tetap 1/6 ya. Nah yang ini 3 kali berapa dapat 6? 2. Berarti jadi 2/6. 6. Kalau begitu jumlah dari rangkaian totalnya berapa anak-anak? 3/6. 3/6. 3/6.
Dengan demikian, berapa besar rangkaian totalnya? Dibagi 6/3 sama dengan 2 Om. Oke, udah ketemu. Ini adalah untuk yang A. Kalau begitu, tinggal dimasukkan. A-nya tadi berapa? 2 ditambah 4 ditambah 4 4 sama dengan 6 6. Satuannya Om. Udah selesai. Bu. Oke? Om-oman. Bu. Oke. Mau di screenshot aja yang ini nggak apa-apa, atau mau dicatat juga boleh. Kalau udah selesai deh hari ini. Ada yang ditanyain nggak? Halo? Anak-anak? Minggu depan kita Zoom lagi nggak apa-apa ya, karena materinya untuk minggu-minggu ke depan ini agak berat. Jadi yang Zoom listrik statis kemarin, akhirnya Ibu taruh di hari ini. Untuk rangkaian listrik dinamis, Ibu taruh di minggu depan. Jadi insya Allah tidak akan mengubah dari jumlah sinkronus yang seharusnya kok. Oke? Oh, yang ini udah di screenshot kan? Kalau gitu tugas yang ketiga. Jadi kan udah ada soal ABC tuh. Nah yang ketiga ini, kerjakan. Yang ketiga. Hai. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ini soal nomor 3. Boleh di screenshot. Terus ini soal yang keempat. Tulisan Ibu jelas nggak? Atau ada yang bingung? Nggak bisa baca? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Oke. Yang ditanya berapa besar rangkaian totalnya? Dah, tuh. Berarti total ada 4 soal ya. Yang A, B, 1, 2, 3, 4 yang tadi. Ini kalau nggak jelas, Ibu gedein lagi. Oke, udah di screenshot? Udah, Bu. Kalau sudah, bener udah nih. Kalau udah Ibu mau close nih. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Yups, alhamdulillah. Udah selesai semua. Sekarang silakan kalau ada yang ditanyakan. Mana nih? Videonya nyalain semua dong. Ini anak-anak kok nggak dinyalain semua yo. Nah, Bu. Ada yang tanyakan? Ada yang belum dinyalain, yang belum nih. Ibu sendiri nih, ayo yang lain. Ada lagi nggak yang ditanyain? Tidak. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti yuk dipimpin sekarang oleh Davi. Doa kafaratul majelis. Jangan dimulai sampai teman-temannya nyalain mic-nya. Yuk. Aduh. Ayo, sip. Halo. Dav, kok malah ngilang? Wah, Davi, wah. Oke, so
Sambil nunggu Davi, coba salah 2 aja. Yang satu cowok, yang satu cewek menyimpulkan. Yang kita pelajari hari ini apa aja ya materinya. Ayo coba siapa dapat poin. Saya, Bu. Ayo dong. Silahkan. Kan mic-nya udah nyala tadi. Ayo, apa? Kesimpulannya tentang apa hari ini? Lihat. Kayak gini terus langsung diem. Ayo, apa? Saya, Bu. Silahkan. Yang pertama hukum Ohm. Lalu yang kedua rangkaian listrik seri dan paralel, keuntungan dan negatifnya. Lalu komponen listrik. Yes. Seperti saklar, hambatan listrik resistor, hambatan listrik lampu, sumber tegangan listrik. Lalu jenis rangkaian ada 3, yaitu rangkaian seri, paralel, dan campuran. Lalu cara menghitung hambatan total, seri, paralel, dan campuran. Oke. Udah tuh kayak gitu doang kok padahal. Oke, Davi is back. Silahkan Davi. Tutup. Dipimpin untuk doa kafaratul majelis. Ya. Sebelum menyelesaikan belajar ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.